Abi Jahal, maksudnya bagaimana? Orang-orang musyrikin dahulu kan mengakui Allah sebagai pencipta. Walau saat ma khalaqahum yaqulun Allah, itu tauhid kan, mengakui Allah sebagai pencipta, enggak? Jadi banyak sebagian orang memasukkan tauhid seperti tauhidnya Abu Jahal itu, cukup mengimani Allah sebagai pencipta, memberi rezeki, menikmatikan, itu mereka menganggap sebagai tauhid. Kalau hanya sekedar begitu, Abu Jahal juga orang musyrikin dahulu juga mengaku Allah sebagai pencipta. Kebohongan tauhid rububiyah Salafi Wahabi. Pujian para Salafi Wahabi kepada Abu Jahal dan Abu Lahab CS. Ini kitab berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid. Bagaimana kita memahami tauhid. Karangan Muhammad Bashmil. Pada halaman 16 ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab. Tentang tauhidnya Abi Jahal dan Abi Lahab. Di situ dijelaskan, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassaluna bil awliya'i was shalihin wa yastashfi'una bihim ilallah. Aneh dan heran, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih banyak bertauhid kepada Allah, lebih tulus beriman kepadanya daripada kaum muslimin yang bertawassul dengan para wali dan orang saleh dan memohon syafaat pertolongan dengan wasilah mereka kepada Allah. Abu Jahal dan Abu Lahab ternyata lebih banyak bertauhid dan lebih tulus beriman daripada mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesimpulannya apa? Menurut ulama Salafi Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab adalah orang yang lebih bertauhid dan lebih tulus dalam beriman kepada Allah daripada kaum muslimin yang bertawassul. Maksudnya, menurut ajaran Salafi Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab itu termasuk orang yang bertauhid dan beriman secara sempurna dalam hal rububiyah. Mereka syirik hanya dalam hal uluhiyah kepada Allah. Pertanyaannya, benarkah Abu Jahal dan Abu Lahab itu beriman dan bertauhid rububiyah secara sempurna? Pada episode sebelumnya telah diuraikan dengan gamblang dan panjang bahwa orang-orang musyrik itu tidak pernah beriman dan bertauhid rububiyah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Klaim bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab CS bertauhid dan beriman kepada rububiyah Allah adalah murni kebodohan dan kebohongan para ulama Salafi Wahabi saja. Berikut ini akan disampaikan lagi data-data yang menjelaskan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab CS adalah orang-orang yang tenggelam dalam lumpur kesyirikan rububiyah dan uluhiyah. Keyakinan orang-orang musyrik tentang berhala. Dalam kitab Sunanud Darimi diriwayatkan dari Imam Mujahid, tuanku As-Sa'ib bin Abi Sa'ib bercerita, aku diutus keluargaku membawa gelas berisi keju dan susu untuk dipersembahkan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Keluargaku melarangku untuk memakan keju itu karena takut pada sesembahan itu. Lalu datanglah seekor anjing memakan keju dan meminum susunya, kemudian mengencingi berhala itu, yaitu berhala Isaf dan Nailah. Nah, ini artinya apa? Dalam hadis ini diterangkan keluarganya As-Sa'ib melarangnya memakan keju yang dipersembahkan kepada berhala. Mengapa? Karena takut kualat dari berhala itu. Artinya apa? Orang-orang musyrik meyakini bahwa berhala mendatangkan manfaat dan mendatangkan madarat bagi mereka. Ini artinya apa? Orang musyrik itu syirik secara rububiyah, tidak bertauhid secara rububiyah. Orang-orang musyrik memaki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adawan bighairi ilm." Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas dan tanpa dasar pengetahuan. Al-An'am ayat 108.
Maksud dari ayat tersebut, Ibnu Abbas menafsirkan, qalu ya Muhammad latantahiyanna an sabbi alihatina aw lanahjuwanna rabbak fanahahumullah ayyasubbu awthanahum fayasubbullah adwan bighairi ilm. Orang-orang musyrik berkata, hai Muhammad, hentikanlah kamu memaki sesembahan-sesembahan kami, atau kami nanti akan memaki Tuhanmu. Maka Allah melarang kaum muslimin memaki berhala-berhala orang-orang musyrik, karena nanti akibatnya orang-orang musyrik akan memaki Allah dengan melampaui batas dan tanpa dasar ilmu pengetahuan. Riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Apakah orang yang memaki Allah itu dikatakan tulus dalam beriman dan bertauhid rububiyah seperti dalam ayat di atas? Tentu itu karena mereka tidak tulus beriman dan tidak bertauhid rububiyah. Orang-orang musyrik juga membenci nama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufura. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci. Al-Isra ayat 46. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Kedua ayat di atas memberikan pesan bahwa orang-orang musyrik tidak senang dengan nama Allah. Mereka senang kepada nama-nama berhala sesembahan mereka. Apakah orang yang benci dan kesal mendengar nama Allah ketika disebut dianggap orang yang tulus dalam beriman dan bertauhid rububiyah? Tentu mereka bukan orang yang beriman dan bertauhid rububiyah. Orang musyrik juga meyakini bahwa Allah tidak mampu membangkitkan lagi manusia pada hari kiamat. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan, fata'wilul kalami idzan may yuhyil 'idhama wa hiya ramim ingkaram minhu liqudratillahi ala ihyaiha. Maksud redaksi ayat tersebut menjelaskan pengingkaran orang musyrik bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan tulang belulang itu pada hari kiamat nanti. Artinya apa? Orang-orang musyrik tidak beriman, tidak percaya pada kebangkitan umat manusia pada hari kiamat. Mengapa? Mereka menganggap Allah tidak mampu dan tidak kuasa. Apakah orang musyrik yang meyakini bahwa Allah tidak mampu menghidupkan lagi orang mati pada hari kiamat dianggap orang yang tulus beriman dan bertauhid rububiyah? Tentu saja tidak. Orang yang mengingkari kekuasaan Allah menghidupkan lagi manusia pada hari kiamat tentu bukan orang beriman dan tidak bertauhid rububiyah. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, idza ankarul ba'tsa wal jazaa faqad kafaru bi rabbihim wa ankaru qudratahu wa rububiyyatahu wa hikmatahu. Apabila mereka mengingkari kebangkitan pada hari kiamat dan pembalasan, maka berarti mereka kafir kepada Rabb mereka, mengingkari kekuasaannya, mengingkari rububiyahnya dan kebijaksanaannya. Demikian pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa halaman 206. Orang musyrik juga tidak meyakini keesaan dan kemampuan Allah.
am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. At-Tur ayat 36. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Abi Su'ud Al-Imadi mengatakan, ai idza su'ilu man khalaqakum wa khalaqas samawati wal arda qalu Allah wa hum ghairu muqinina bima qalu wa illa lama a'radu an ibadatihi. Apabila mereka orang-orang musyrik ditanya, siapa yang menciptakan kalian dan menciptakan langit dan bumi? Mereka berkata Allah, padahal mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Seandainya mereka meyakini, pasti tidak berpaling dari beribadah kepadanya. Penafsiran yang sama juga dikemukakan oleh Imam Ibnul Jauzi. Qauluhu ta'ala bal la yuqinun bil haqq wa huwa tauhidullah wa qudratuhu 'alal ba'tsi. Sebenarnya orang-orang musyrik tidak meyakini kebenaran, yaitu keesaan Allah dan kekuasaannya membangkitkan manusia dari alam kubur pada hari kiamat nanti. Ini disebutkan oleh beliau dalam tafsirnya Zadul Masir juz 5 halaman 434. Nah, kesimpulan dari paparan di atas, uraian di atas menyampaikan kesimpulan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik telah tenggelam dalam lumpur syirik rububiyah, mempercayai bahwa berhala mendatangkan manfaat dan madarat, memaki Allah, kesal dan benci pada nama Allah ketika disebutkan sendirian, meyakini bahwa Allah tidak mampu membangkitkan manusia pada hari kiamat, dan meragukan keesaan Allah. Sedangkan gambaran orang-orang Salafi Wahabi bahwa orang-orang musyrik seperti Abu Jahal dan Abu Lahab CS adalah orang-orang yang lebih bertauhid dan lebih tulus beriman dalam hal rububiyah adalah kesalahan, kebodohan, dan kebohongan. Di satu sisi, kaum Salafi Wahabi memuji dan menganggap bersih orang-orang musyrik dari syirik rububiyah. Tetapi di sisi lain, kaum Salafi Wahabi kecanduan meremehkan, menilai sesat, membid'ahkan, dan mengkafirkan kaum muslimin. Karena itu saudara-saudara, kita harus waspada dan hati-hati dengan ustadz-ustadz Salafi Wahabi. Mengapa? Mereka menyebarkan ajaran-ajaran bohong yang dikemas dalam apa yang namanya tauhid rububiyah dan uluhiyah. Dalam tauhid rububiyah dan uluhiyah itu, mereka menganggap bersih orang-orang musyrik seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, bersih dari syirik rububiyah. Tetapi di sisi lain, mereka mudah menyesatkan, mereka kecanduan membid'ahkan, mensyirikkan, dan mengkafirkan kaum muslimin. Karena itu saudara-saudara, kita harus berhati-hati dengan ustadz-ustadz Salafi Wahabi. Jaga anak-anak kita, jangan sampai terpengaruh dengan kebohongan dan kebodohan mereka.